Perkenalkan, nama saya Jonathan Andre Mait dengan NIM 2206110200661. Pada video kali ini, saya akan membahas atau memaparkan sebuah materi tentang pengambilan keputusan dalam berorganisasi. Bab 1. Pendahuluan. Kehidupan seorang pemimpin dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan dengan memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam lembaga organisasinya. Seorang pemimpin juga harus membuat keputusan atau tindakan apa yang harus diambil atau paling tidak menugaskan orang lain untuk memutuskan suatu keputusan bersama. Setiap kegiatan-kegiatan pelaksanaan hasil keputusan tersebut biasanya dipimpin oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh anggota-anggota lainnya dalam sebuah organisasi tersebut. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan seorang pemimpin. Kegiatan ini memainkan peran penting, terutama bila seorang pemimpin melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin. Dalam proses perencanaan, pemimpin hendaknya memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Dalam sebuah organisasi, tentunya setiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan itu sendiri juga sangat berkaitan dengan namanya persepsi. Persepsi seorang juga sangat penting dalam merumuskan perencanaan pengambilan keputusan. Pentingnya bagi kita memahami persepsi dan pengambilan keputusan individu dan pengaruhnya terhadap sebuah keputusan yang akan dicapai. Jika kita ingin memahami perilaku organisasi kita, maka seharusnya kita harus memahami perbedaan persepsi dan kepribadian dari individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena di dalam organisasi memiliki kepribadian yang berbeda dan kepentingan yang berbeda juga. Oleh karena itu, pembahasan persepsi dan pengambilan keputusan sangat penting dalam upaya mencapai keputusan yang diinginkan. Bab 2. Tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan atau decision making adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai suatu sasaran. Dalam keputusan tersebut dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau terstruktur. Yang kedua, ada keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Yang ketiga, ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Ya, jadi di sini saya memakai tipe keputusan terprogram karena menurut saya ini sangat cocok dengan judul pembahasan saya, yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Proses pengambilan keputusan. Kata proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah yang mengarah pada hasil tertentu. Sehingga di dalam proses pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari yang namanya. Yang pertama, intelligence atau penyelidikan. Intelligence atau penyelidikan yaitu pencarian kondisi
yang dimana memerlukan keputusan. Yang kedua ada desain atau rancangan. Desain atau rancangan yaitu pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Yang ketiga ada choice atau pemilihan. Choice atau pemilihan yaitu berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan gaya hidup adalah dua contoh gaya yang mempengaruhi di dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti halnya gaya perilaku. Gaya perilaku kepemimpinan yang ditampilkan seorang di dalam melakukan pengambilan keputusan bermacam-macam. Jadi menurut Carl Jung tahun 1923, seorang psikolog telah mengidentifikasikan 4 fungsi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada sensing atau penginderaan, yaitu sensing berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta bersifat realitas dan melihat suatu dalam perspektif dan objektif. Karena itu, fungsi ini menempatkan nilai yang tinggi pada fakta yang dapat divertifikasi oleh penggunaan panca indera, menyukai rutinitas dan presisi. Yang kedua ada intuiting atau intuisi. Intuiting atau intuisi yaitu berkaitan dengan tendensi untuk mencoba menyingkap kemungkinan-kemungkinan baru guna merubah cara menangani suatu atau menyukai situasi yang baru dan unik. Yang ketiga ada thinking atau pemikiran. Thinking atau pemikiran adalah tendensi untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik untuk dianalisis secara utuh, yang membedakan dengan tegas antara yang benar dan yang salah, dan pemikirannya bertumpu pada proses yang kognitif. Yang keempat ada feeling atau perasaan. Feeling atau perasaan yaitu tendensi untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan diri dan orang lain sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat dalam hal ini antara baik atau buruknya, atau bernilai dan tak bernilai, dan ia menggantungkan diri pada proses yang efektif. Selanjutnya ada metode-metode pengambilan keputusan. Metode kuantitatif mendasarkan keputusan pada nilai-nilai objektif atau suatu penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Umumnya, metode pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang menggunakan model matematika. Matematika sudah ditemukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu dan telah banyak digunakan dalam banyak aplikasi untuk kasus yang lebih kompleks. Tentu saja dibutuhkan model matematika yang lebih rumit. Selanjutnya ada kreativitas dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan juga membutuhkan sebuah kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas penting dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut kita dapat menilai dan memahami masalah mendalam yang lebih mendalam. Begitu juga adapun hal-hal kreatif menurut Ismara pada tahun 2009 yang dapat dilakukan pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan ialah
Yang pertama, 1. Tahap pertama yaitu orientasi masalah tersebut, yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasikan aspek-aspek masalah tersebut. Yang kedua ada tahap presparasi. Tahap presparasi yaitu pikiran kita harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga ada tahap inkubasi, di mana ketika pemecahan masalah mengalami kebuntutan, maka biarkan pikiran kita beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan bekerja secara otomatis untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Tahap keempat ada iluminasi. Iluminasi adalah suatu proses yang berakhir karena si pemikir mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian yang dianggap memecahkan suatu masalah. Yang kelima ada verifikasi. Verifikasi adalah suatu tahap di mana melakukan pengujian atau pemecahan masalah tersebut. Apabila gagal, maka tahapan sebelumnya harus diulangi lagi. Jadi contoh studi kasus yang pertama ada masalah. Kejadian kompetisi persaingan tidak sehat di dalam organisasi pasti ada yang namanya posisi atau jabatan semakin tinggi. Tanggung jawab dan pasti semakin tinggi juga honor atau gajinya. Solusi bergantung pada pemimpin tertinggi dalam suatu organisasi tersebut. Bagaimana pemimpin tertinggi memberikan pandangan terhadap bawahannya. Biasanya jika para pemimpin menaruh paradigma pada bawahannya, yang bekerja paling baik adalah yang akan dipromosikan dengan jabatan yang lebih tinggi. Maka persaingan tidak sehat pun terjadi. Tetapi jika pemimpin tertinggi memberikan paradigma pada bawahannya seperti bahwa organisasi ini adalah milik kita bersama, dengan tidak membeda-bedakan atasan dengan bawahan, maka bawahannya akan merasa memiliki. Inilah yang penting dalam perusahaan, bahwa semua anggota merasa memiliki, sehingga tidak akan terjadi kompetisi, persaingan secara tidak sehat dalam suatu organisasi. Sehingga yang akan tertanam di dalam pikiran bawahannya adalah dia merasa seperti memiliki keluarga baru di dalam organisasi tersebut. Bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah dalam mengambil keputusan, tentunya sebagai leader atau kelompok harus mampu mempunyai ide-ide kreatif dalam mengambil sebuah permasalahan. Ide yang disampaikan pun harus berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi pengambilan keputusan sangatlah penting dalam kehidupan organisasi, karena keputusan leader kelompok bisa mengambil acuan dalam menyelesaikan masalah. Saran saya adalah dalam mengambil keputusan, dalam organisasi kita perlu mempelajari beberapa aspek yang sudah disusun dalam pembahasan tugas ini. Kita pasti semua tidak menginginkan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang biasa membuat kita menyesal di kemudian hari. Untuk itu, dalam tugas ini perlu dan dibutuhkan oleh semua orang atau khususnya mahasiswa yang masih memerlukan ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan untuk kehidupan di masa yang akan datang agar menuju manusia yang lebih baik. Baik, inilah adalah daftar pustaka yang saya ambil dalam membuat atau memaparkan materi tersebut. Terima kasih.